Temu bersama kawan Tebaswa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dengan Rian Bagan dari Studio Batanggaring Utama Entertainment di Jalan Jenderal Sudirman, Gedung Batanggaring lantai 3, Kota Palangkaraya. Hari ini saya mau membawakan podcast Tebaswal. Podcast BGW namanya Tebaswal. Temu bersama kawal. Nah, sore hari ini kita kedatangan seorang tamu yang tidak lain adalah kawal kita juga. Kawal itu dalam bahasa sehari-hari kita di Kota Palangkaraya itu adalah kawan. Oke, bintang tamu kita sore hari adalah bukan calon ya, dia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Palangkaraya termuda di tahun 2014. Bahkan waktu itu dia masih belum merit ya. Dan sempat juga ingin mencalon menjadi bupati, tapi sayangnya masih belum beruntung. Ya, langsung saja dengan Bung Muhammad Faisal, dengan panggilan biasanya EKE-nya adalah Mehmet. Nah, oke, Bung Mehmet, gimana kabarnya sore hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana kabarnya, Bang Rian? Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah baik. Bung Mehmet, kesehariannya apa nih sekarang? Sekarang keseharian ya kerjaan utama di bidang konstruksi, kontraktor. Sekarang lagi ada pekerjaan memang yang lagi berjalan. Ya cuma karena ini adalah Batanggaring Utama adalah saya katakan jiwa saya, sehingga kita harus sempatkan lah waktu untuk BGW ini. Ya mantap, harus. Bang Mehmet sebenarnya aslinya mana sih? Palangkaraya kah atau daerah mana? Kalau histori saya kelahiran Palangkaraya. Kalau ayah itu kelahiran Katingan dan ibu itu Barito Utara, Moratewe. Nah, jadi campur lah, mix hybrid gitu lah. Oke. Jadi ada campuran sedikit ya dari apa sih namanya, hulu sungai itu ya? Bukan ya? Kalau Barito Utara kan Bapumpai. Kalau Katingan kan Daya Katingan atau Daya Katingan ya. Ya, jadi perpaduan lah. Oh iya. Sekarang juga jadi kalau nggak salah dengar itu apa? Ketua apa? Yang Katingan itu? Oh ya. Himpunan Warga Katingan. Himpunan Warga Katingan. Oh iya. Himpunan Warga Katingan Kota Palangkaraya. Ya. Jadi Warga Katingan yang ada di Kota Palangkaraya itu ada organisasinya. Dan kebetulan saya ditunjuk sebagai mendapatkan amanah sebagai ketua Himpunan Warga Katingan Kota Palangkaraya. Oke. Nah, ini kebetulan tema kita hari ini adalah membahas sejarah berdirinya Batanggaring Utama ya, guys. Siap. Ini kebetulan Bung Faisal ini atau Bung Mehmet ini adalah kita bisa bilang founding father-nya dari Batanggaring Utama, pendiri awal. Nah, Bung Mehmet bisa nggak ceritain kepada kawan-kawan kita di sana? Mungkin banyak yang tanya ya, sebenarnya Batanggaring Utama ini kapan sih berdirinya, terus ceritanya bagaimana sih? Mungkin bisa dijelaskan dulu dari awal terbentuknya seperti apa nih Bung Mehmet, silakan. Oke. Jadi kalau bicara histori ini menarik ya. Kalau bicara sejarah ini kita bisa satu hari satu malam kayaknya nggak selesai. Tapi kita nostalgia. Kita persingkat. Tebaswal. Nah, Jadi awal cerita sebenarnya kalau dikatakan founding father ya tidak juga. Tetapi yang merealisasikan ide-ide itu menjadi kenyataan ya mungkin sama-sama dan beberapa kawan-kawan lain di waktu itu kita terbentuknya dengan nama awal Starter. Oke. Jadi awal berdirinya kita anak-anak basket yang nggak punya klub basket. Kebetulan saya waktu itu baru pulang kuliah dari Yogyakarta, jadi sering main basket karena hobinya basket. Itu main di lapangan 1 Sanaman Antike. Itu kan lapangan outdoor. Nah, jadi ada info waktu itu akan ada pertandingan beberapa minggu lagi, dan kawan-kawan yang tidak tergabung dalam klub sudah mulai ngobrol nih, ayo kita main yuk pertandingan. Nah, jadi akhirnya pada waktu itu karena pertandingannya itu hanya mengundang atau invitasinya hanya untuk klub, sehingga kita mau tidak mau harus punya klub. Tapi kalau kita gabung ke klub yang ada, ya apa enggak kita dimainin nih, kan ceritanya gitu. Ini harus ada wadah ya? Harus ada wadah. Nah, kemudian singkat cerita kita kumpul beberapa orang dan kemudian ngobrol nih,
kalau mau tanding harus punya nama klub nih apa. Nah, akhirnya ada satu teman waktu itu, kebetulan adik kelas saya juga di SMA Negeri 2 Palangkaraya, EKE-nya atau nickname-nya Ucok Gasol. Ucok Gasol ya. Itu bukan Ya, nickname. mudah-mudahan Bung Ucok Gasol nonton nih. Ya, jadi pada saat kita ngobrol-ngobrol, udah nama apa sih yang kira-kira kita bisa pakai untuk pertandingan? Saya waktu itu udah nggak mau pikir lagi, yang saya pikir itu gimana caranya kita punya logo, punya kostum, punya nama, ikut tanding, udah itu aja. Nah, ketika Ucok Gasol menyampaikan, Kak, gimana kalau namanya Starter? Itu Gasol nama asli? Itu kayaknya nama Nickname ya? Nickname kayaknya ya. ya. Masih nggak jelas. Nanti Gasol ini ya, private ya. Ya jangan lupa di komen aja di bawah. Komen aja di bawah. Nama aslinya siapa ya, Cok? Jangan lupa. Oke, lanjut. Oke, jadi ketika Ucok mengusulkan nama itu, kok aneh ya, kedengarannya kayak janggal gitu kan. Nah, terus ini artinya apa sih? Setelah kita buka-buka kamus, ternyata Starter itu artinya dia melejit. Jadi tiba-tiba dari yang nggak ada langsung melejit. Nah, gitu ceritanya. Nah, karena cita-citanya pada waktu itu, ini terus terang ya, mungkin ada beberapa pecinta basket atau pemain basket di kota Palangkaraya khususnya yang merasa event atau pertandingan sebelum-sebelumnya itu hanya didominasi oleh 2 klub di finalnya. Ya. Nah, mungkin bisa berbangga untuk klub Braja dan Putra Satria. Nah, itu memang dominasi beberapa tahun dan beberapa kali event hanya 2 klub itu yang terus ketemu di final. Nah, sehingga kalau udah terjadi dominasi ini kan bosan. Jadi penonton itu pun bosan, udah boring, ini lagi gitu kan. Berarti setelah tadi karena memang dibentuk karena keinginan dari ada wadah, Ya. ternyata ada juga keinginan terpendam karena ada kejenuhan ya. Ya, ada kejenuhan, sehingga kita pengennya kasih warna nih ke basket Kota Palangkaraya supaya ada nih tim pendatang baru bisa kasih warna. Niatnya seperti itu, dan karena niat itu diwujudkan dengan nama Starter. Itu dulu logonya apa ya? Ini kalau ada beberapa teman-teman yang kasih nama logo itu kasih sebutan nih agak nyeleneh, sedikit nyeleneh. Logonya itu dalam bentuk kura-kura, terus kakinya juga kalau dihitung ada 3 sebenarnya. Ya, mungkin nanti kalau bisa ini Nanti tampilkan ya, ditampilkan ya visualnya. sama Terus ada bilang, operator teman-teman juga logonya Starter ya. ada yang bilang itu seperti kura-kura kentut api katanya. Saya kok ini gimana kan? Kura-kura ada apinya gitu, nggak masuk akal kan? Iya, maksudnya nyambungnya itu nyambung kura-kura dengan melejit. Nah, kan kura-kura paling lambat ya, tiba-tiba melejit ya. Melejit. Ini yang nggak masuk akal ya. Makanya pada waktu itu saya mikirnya gini, antara star, star itu kan bintang, tal itu biasanya identik dengan dari turtle-nya kura-kura kan. Nah, sehingga pada waktu itu karena kita nih nggak mau dipusingkan dengan masalah hal yang seperti itu, kan niatnya pengen tanding nih kan. Akhirnya udah dibikin nama starter, oke. Lambangnya kura-kura, ada apinya, oke, gitu. Udah pesan kostum, udah tanding. Itu yang gambar siapa ya? Itu yang gambar, kalau cipta nama itu ya si Ucok Gasol tadi. Nama ya. Itu yang nama. Kalau untuk lambang itu yang kreatornya itu si Aji. Dia gambar sendiri apa pesan? Dia gambar sendiri tuh. Infonya dia gambar sendiri. Aji siapa nih? Aji yang punya jersey Anda Mas Jersey kalau Anda Mas Jersey ya. Ini bukan iklan ya. Iklan Bukan ya. Sebut nih. Nah, jadi ya Aji yang kasih gambar, akhirnya udahlah itu yang kita pakai selama beberapa tahun. Ya. Nah, jadi setelah kita ikut pertandingan tersebut, selesai pertandingan itu kita nggak juara. Ini klub putra apa putri ya? Klub putra. Pada waktu itu masih klub putra. Nah, selesai kita ikut pertandingan tersebut, nah beberapa teman-teman juga yang memang pada waktu itu kan kita pada nggak punya klub tuh, akhirnya ngomong, kenapa nggak kita teruskan klub ini? Nah, karena kayaknya bisa nih kita teruskan, orang-orangnya juga nggak ada klub juga pada waktu itu kan. Akhirnya ya udah kita teruskan. Nah, berangkat dari situ, karena kita lagi menyusun untuk pembentukan klub, tiba-tiba datanglah pelatih SMA Negeri 2. Waktu itu SMA Negeri 2 Putri ya, pelatih putrinya atas nama Holly, kalau dengar podcastnya ya kita flashback sedikit ya ke belakang ya. Nah, jadi Holly waktu itu nama yang disebut ini. dia meminta
Jadi memintanya tolong dong bikin tim putri. Nah, waktu itu saya masih nggak respon. Kenapa harus putri? Putra aja belum kok, belum settle gitu, Ya. belum mapan putranya, baru juga akan dibentuk. Nah, tapi karena dengan berbagai pertimbangan, waktu itu dia bicaranya agak sedikit membawa-bawa alumni nih. Alumni ya. Nah, jadi karena kebetulan saya alumni SMA Negeri 2, dia pelatih SMA Negeri 2, ini buat adik-adik kelas kita loh. Jadi bahasanya seperti itu. Terenyuh lah saya kan. Terenyuh. Sampai menitikan air-air yang gak jelas gitu kan. Entah keringat atau air mata ya. Gak jelas lah pokoknya. Bahaya. Akhirnya saya menyatakan, oke deh, kalau putrinya starter mau dibentuk, kamu tanggung jawab ya untuk putrinya. Nah, pada saat itu putri dibentuk oleh Holly, bergabung ke dalam starter. Nah, seiring waktu, putra dan putri juga Itu tadi tahun 2011 kalau nggak salah. 2011 itu starter. Ya, starter dibentuk di 2011. ya. Oke. Tadi udah dibentuk atas alasan tadi ketidaksengajaan ya kan, karena perlu wadah. Terus juga ada alasan karena ada kejenuhan ya kan, klubnya itu saja yang juara atau ketemu di final. Sekarang berubah menjadi satu visi dengan kawan-kawan yang lain, membuat wadah untuk teman-teman ini punya wadah dan ada keinginan untuk berprestasi kan gitu ya. Iya, benar. Mungkin ya. Nah, dulu membangun klub starter itu pendanaannya dari mana ya? Itu ini jujur ya. Iya, jujur aja. Jujur aja kalau ada bohong di sini nggak boleh. Ini kalau bulan puasa susah nih podcastnya nih ya. Jangan. Jadi kalau waktu itu kebetulan seperti yang dijelaskan oleh Bang Rian tadi, karena memang dulu saya dilantik sebagai anggota DPRD Kota Palangkaraya periode 2009-2014, dan kebetulan saya juga mengisi di Komisi 3. Nah, Komisi 3 itu salah satu mitra kerjanya adalah Dinas Pemuda Olahraga. Jadi saya juga melihat ketika saya pulang dari Jogja, kemudian ikut berkontestasi. Jogja ngapain? Saya kuliah. Oh, kuliah di Jogja. Kan sangkatan kan rasanya. Beda kampus aja kayaknya. Main-main aja di Jogja. Kan kuliah ya. S1 ya? Masih ada ya. Maunya S2 sih. Ya jadi gitu. Pada saat saya pulang ke Palangkaraya, saya lihat ada dominasi itu tadi, sehingga ada kawan-kawan yang ingin diberikan wadah. Ya sudah, karena waktu itu saya merasa saya punya kemampuan untuk itu, kenapa tidak berbagi? Sehingga semua pengeluaran dari starter itu saya yang tanggung secara pribadi. Semua ya. Semua. Sampai kapan itu? Sampai tahun kapan itu kira-kira? Itu sampai tahun 2016 kalau tidak salah. Pada saat 2016 masih sendiri ya? Iya, masih sendiri. Tapi kawan-kawan tetap bantu? Ada bantuan dari kawan-kawan juga? Rasa-rasanya ya, ada atau enggaknya saya lupa, tapi rasanya nggak ada deh. Nggak ada ya? Rasanya nggak ada deh. One man show itu Bener-bener one man show tuh, bener-bener one man show. Oke. Itu membangun dengan dana sendiri, Ya, dana pribadi ya. Dana pribadi. Tapi ya. itu pada saat itu udah merit ya? Belum Belum merit ya? itu belum. Meritnya kapan tuh? 2000 berapa itu? Kok saya lupa lah, istri mau apa? Gimana nih? Tadi pada waktu itu memang pada tahun sebelum merit itu ya? Ya, itu sebelum merit. Kejadian sebelum merit ya? Kejadian sebelum merit. Nah, Setelah merit tapi masih starter masih itu ya? Masih starter namanya? itu masih Udah enggak kayaknya? kayaknya itu sudah berubah. Sudah berubah itu ya? Ya, sudah berubah. Saya merit itu tahun 2012 kalau nggak salah ya. 2012 ya? 2012 malah kalau nggak salah. Oh, berarti udah merit, walaupun jadi anggota dewan kan udah merit tapi masih mau menyisihkan sebagian Ya, masih untuk menyisihkan lah. Karena memang wadah bersosial ya kan, untuk anak-anak basket ini dibina, ini menyisihkan itu berat loh, maksudnya perlu dedikasi dan pengorbanan yang besar gitu maksudnya. ya benar. Apalagi dana pribadi kan. Karena memang Tapi istri fine aja ya waktu itu ya. ya waktu itu karena kita juga baru nikah, jadi senang-senang aja kayaknya. Lagi banyak duit mungkin ya. Oke. Itu bisa ditit nggak? Itu kan tadi starter ya, starter. Ya. Nah, pada saat starter, sekarang ini kan yang kita tahu starter ini kan berubah nih, darinya tadinya starter terus jadi Batanghari Utama. Nah,
Ceritanya gimana sih kok bisa dirubah? Kok bisa dirubah dan sekarang jadi Batanghari Utama? Ya, ini menarik ya. Sekali lagi kita bicara histori ini menarik karena di sini perubahan titik balik dari starter ke BG itu jadi juga titik balik dari dalam pribadi saya sendiri. Karena di situ saya menemukan teman tapi rasa keluarga. Nah, jadi ceritanya di starter itu ketika kita menyatakan diri berubah nama dari starter ke BG itu visinya atau dasar pemikiran awalnya, karena saya secara pribadi itu merasa bahwa nama starter itu yang pertama kita buatnya dalam kondisi mendadak. Yang kedua insidentil. Kedua mau tidak mau, suka tidak suka, kita nggak mau pikir panjang, yang penting tanding waktu itu. Nah, kemudian faktor ketiganya kita punya tujuan yang lebih untuk klub ini, tidak hanya sekedar membina, tetapi bagaimana dengan klub ini kita juga bisa menghantarkan atlet-atlet muda berprestasi kita untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kita bicaranya sudah level nasional gitu. Nah, kalau nama Startel dibawa ke level nasional, kayaknya terlalu tidak mencerminkan karakter daerah atau budaya daerah. Nah, sehingga ada pemikiran bagaimana kalau nama Startel ini dirubah dengan mengikuti karakter atau budaya dari daerah setempat. Nah, kebetulan karena muatan kita lokal ya? Iya, ada muatan lokal. Karena kita ada di Kota Palangkaraya, lebih khususnya Kalimantan Tengah, sehingga bagaimana kalau kita memberikan nama yang berbau kedaerahan. Akhirnya muncullah ide dari beberapa kawan-kawan dan akhirnya disepakati dengan nama Batanghari Utama. Nah, dulu logonya kan Starter tuh kura-kura ya? Iya, kura-kura kutub api tadi. Oh iya, kura-kura kutub api, maaf. Terus sekarang tuh berubah jadi gini kan? Ya, jadi seperti Batanghari ini. Utama ini kan ada bola, terus ada motif Dayaknya ya? Iya. Ada ornamen-ornamen Dayaknya gitu kan? Ya, benar. Oke, jauh banget ya dari binatang ke bola ya? Ya, itu artinya kan perubahan dari BGM-nya, dari yang tadinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, menjadi ingin menjadi yang lebih baik. Karena memang kita kan pada prinsipnya membina. Kemudian membina itu jangan cuma sampai ketika mereka udah bisa lalu apa. Kita juga harus memikirkan mereka setelah bisa mau apa nih, mau jadi apa nih. Kenapa tidak kita usahakan dan jalannya ada ke sana. Nah, itulah revolusi dari kura-kura kentut api lambang Startel sebelumnya menjadi logo yang seperti ini. Ya, seingat saya sih logo ini setiap warnanya itu ada artinya ya? Iya, benar. Nah, cuma nanti kita harus nyontek dulu nih, nanti baru kita jelasin. Nanti bisa kita bahas. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Cuma apa aja arti ini warnanya. setiap guratan gambar ini semuanya ada makna. Ya, Dulu kita bayar ya? Bayar ini. Logonya beli, bayar nih ya? Ini kalau nggak... Siapa yang dulu yang ngusulin ini dulu? Ini yang ngusulin si Beta ya? Beta. Nuryadin ya? Nuryadin. Ya. Halo Nuryadin. Halo, Nuryadin. Ya. Gabung lagi ya latihan. Latihan lagi kita. Ini sibuk kerja kayaknya Nuryadin. Ya, makasih nih Din udah ngasih link, udah ngasih jaringan jalan supaya logo Batanghari Utama bisa jadi nih. Ini buat junior kawan-kawan Batanghari Utama tuh. Ingat ada jasanya Beta tuh. Iya, benar tuh. Nah, tadi kan udah berganti nama, ya kan? Berganti logo. Nah, terus ada perubahan nggak di dalam? Maksudnya secara personil, secara kepengurusan, ada nggak perubahan? Apakah masih tetap sama nih? Tetap di handle oleh One Man Show, Bung Mehmet sendiri, atau ada perubahan? Ya, inilah revolusinya. Jadi revolusinya tidak hanya terjadi di kulitnya saja atau di tampak luarnya saja, tetapi itu pun terjadi sampai akarnya BGU, akarnya Startel sendiri itu berubah. Nah, dari yang tadinya saya one man show sendiri itu berubah menjadi berlima. Nah, berlima ini saya sebutkan di sini ada Bang Edwin. Nah, Bang Edwin ini justru kami tariknya dari klub Putra Satria nih. Satu-satunya dari klub Putra Satria yang selingkuhnya ke Startel dan berubah jadi BGU ini kayaknya Bang Edwin Edwin Tirta nih kayaknya nih. Ternyata Bang Edwin ini suka selingkuh. Iya, dia suka selingkuh sebenarnya. Istrinya Mbak Diani tolong tuh dicatat ya. Kita kira orangnya lurus aja, Oh iya. bisa selingkuh juga Ya, kadang belok lah kalau lagi ada belokan kan. Oh, iya. Soalnya kalau lurus nabrak kan. Profesional ya? Iya. Nggak ketahuan soalnya saya baru tahu. Nah, yang kedua ada Sepriono. Nah, Sepriono ini saya nggak kenal, Sepriono siapa ya? kita biasa panggil dia
Kokoh Ale. Oh, Ale. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Kepala Biro Antara Provinsi Kalimantan Tengah. Yang sekarang ya. Ya, Bung Rahmat Hidayat yang biasa kita panggil Dayat. Nah, kemudian yang keempat itu Bang Rian Bagan. Nah, kebetulan nih jadi host nih di sini Ya, sebelahnya. mohon maaf ini karena saya jadi host, jadi saya pura-pura nggak tahu aja. Dan kelima saya sendiri. Ya, oke. Nah, Jadi sekarang ada 5 orang itu tadi. sekarang ada 5 orang yang Apa tuh statusnya? Pengurus kah, pemilik kah, atau seperti apa? ini statusnya udah pada nikah semua sih sebenarnya. Oh, status Udah KTP. nikah. Maksudnya status KTP. Kalau statusnya di dalam klub ya kita owner semua. Jadi Owner 5 ya? orang ini adalah pemilik Batang Garing Utama. Di Batang Garing Utama bukan hanya ada klub ya, bukan hanya ada klub basket. Tetapi pada saat kita mulai berkumpul, kita juga membicarakan bagaimana memenuhi operasional klub Batang Garing Utama ini sehingga muncullah ide-ide bisnis. Oh. Untuk memenuhi operasional dan tidak menutup kemungkinan untuk ownernya juga. Ketika ada keuntungan kenapa tidak kita untuk menyisikan dan berbagi. Yang penting operasional klub Batang Garing Utama itu bisa kita penuhi sama-sama. Itu bentuknya apa ya? Batang Garing Utama ini bentuknya apa? Lembaga kah, PT kah, CV kah, atau seperti apa? Jadi Batang Garing Utama ini yang sebagai informasi ya bahwa Batang Garing Utama itu diawali dengan klub dulu sebelumnya. Jadi klub bola basket Batang Garing Utama. Nah kemudian semakin berjalannya waktu karena kita sadar bahwa memenuhi operasional klub itu tidak bisa hanya dengan berbuat saja, tetapi harus ada pendanaan yang jelas. Nah, sehingga kita juga memulai usaha-usaha yang dalam bentuk kita membuat PT atau perseroan terbatas Batang Garing Utama. Nah, lahan usahanya di situ ada macam-macam. Ada event organizer, kemudian ada developer, kemudian ada pencetakan batako. Nah, kebetulan yang sudah jalan event organizer Batang Garing Utama, kemudian batako, pabrik batako punya Batang Garing Utama yang posisinya ada di Unkrip Palangkaraya, di Palangkaraya. Nah, Yang di Cina belum dibuat ya? yang di Cina nanti kita koordinasi dulu dengan koalnya ya. Tadi orang-orangnya udah kita impor. Iya, sudah kita impor ya. Oke. Nah, jadi itu kemudian juga ada dalam bentuk lembaga. Jadi lembaganya ini yang mewadahi Batang Garing Utama apabila kita ada pertandingan. Nah, jadi itu salah satu badan hukumnya. Badan hukum ya. Badan hukumnya. Sehingga Batang Garing Utama sendiri klub yang sudah ada akta notarisnya. Oke. Baik itu secara klub olahraganya maupun perusahaannya maupun lembaganya. Nah, Inspiratif ya. Ini bisa jadi motivasi juga dan inspirasi buat kawan-kawan klub khususnya ya di Kota Palangkaraya yang masih belum memikirkan ke arah sana. Rupanya berbadan hukum ini cukup membantu ya dalam apa namanya mengelola klub bola basket ya kan. Ya benar. Apalagi kalau tujuan kita nasional, sekarang kan yang dipakai klub harus berbentuk PT kan. Iya. Nah, kita harus mempersiapkan itu dari awal. Cita-cita kita gantung setinggi langit, prosesnya kita jalani. Insya Allah apabila Tuhan menghendaki sampai kita ke sana. Super. Amin. Bang Faisal super kayaknya. Oke. Tadi kita udah membahas mengenai startup, terus perubahannya ke Batang Garing Utama, terus personilnya siapa aja yang ada di dalamnya. Terus bahkan kita menyerempet dikit mengenai usaha-usaha atau kegiatan Batang Garing Utama di luar bola basket ya. Kegiatan bola basket ya di luar itu kan. Nah, sekarang kita akan tanya nih, sebenarnya apa namanya harapan Bung Faisal sendiri ya secara pribadi ownernya BGU gitu ya. Di dalam 3 sampai 5 tahun ke depan tuh klub Batang Garing Utama, klub bola basket ini dan PT-nya nanti seperti apa? Perusahaannya, badan hukumnya seperti apa? Mungkin entah itu IBL, perusahaannya entah seperti apa. Nanti coba ada nggak pengharapan secara pribadi ya, bukan dari secara Batang Garing Utama, secara pribadi? Ya, kalau secara pribadi yang pasti dari usahanya PT Batang Garing Utama, ya kita berharap kita pun bisa merambah ke level nasional. Artinya usaha-usaha kita, ikhtiar-ikhtiar kita itu bisa
sampai pada level tidak hanya masyarakat Kota Palangkaraya, tidak hanya masyarakat Kalimantan Tengah, tetapi tidak menutup kemungkinan, dan saya juga bercita-cita secara pribadi PT Batanggaring Utama ini juga bermanfaat untuk Indonesia, masyarakat Indonesia Amin. keseluruhan. Nah, saya rasa itu masuk akal karena memang sekali lagi kita kalau bekerja sendiri itu akan susah dan hasilnya pun akan tidak maksimal. Tetapi saya rasa dengan kumpulnya kita berlima, saling menutupi, saling mengcover, sehingga apa yang tidak bisa kita lakukan, ya anggap sapu lidinya sendiri dengan sapu yang digabung jadi satu, itu bisa menyapu semua daun. Ya saya beranggapan seperti itu. 3-5 tahun ke depan, mudah-mudahan Batanggaring Utama juga sampai ke level nasional dengan usaha-usaha yang sekarang kita rintis. Nah, demikian juga untuk klub bola basketnya. Seiring dengan PT Batanggaring Utama yang semakin menanjak, tentunya operasional untuk klub juga pasti akan bertambah. Sehingga kita bukan hal yang mustahil ketika Batanggaring Utama itu bisa sampai ke level nasional juga. Paling tidak di kompetisi IBL, atau minimal kita akan mengikuti kegiatan kejurnas, tapi selama pandemi ini sudah berakhir ya, atau minimal sudah ada kejelasan dari pengurusan di pusat terkait dengan kejurnas ini. Tapi intinya klub Batanggaring Utama, ketika kita berubah dari nama Startel yang lambangnya itu sembarangan, saya katakan sembarangan karena memang namanya Startel pun nggak jelas, gambarnya pun hanya dadakan. Nah, kita berubah itu bukan hanya untuk Palangkaraya, ya. Kita berubah itu tentunya dengan tujuan yang lebih besar. Kalau kita kalah di sini nggak masalah, tapi kita bisa memberi pengalaman yang lebih, kita bisa menghantarkan anak-anak didik kita, atlet-atlet kita untuk mencapai mimpinya di basket. Nah, mudah-mudahan kita berlima itu konsisten dengan ikhtiar itu. Itu kalau keinginan pribadi dari saya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan, Tuhan Yang Maha Esa merestui itu. Amin. Tadi kayaknya ada yang lupa sedikit nih, Bu Faisal. Kita tadi bicara bidang usaha kan? Ya. Bidang usaha. Nah, tadi ada Batako, ada properti, terus ada event organisasi. Ya, benar. Ada satu ketinggalan. Apa itu? YouTube. Oh, YouTube. Sekarang kita jalanin lagi merambah kita lagi konten kreator. Kita berubah. Iya kan? Kita konten kreator merambah ke dunia bisnis digital ya. Ya. Digital, masuk ke dunia streaming ya kan? Ya, Streaming benar. dan juga online. Nah, mudah-mudahan kawan di sana juga bisa support kita kan. Jangan lupa nih subscribe, terus Klik loncengnya, terus share and comment. Ya, benar. Tuh. Dibantu ya kawan-kawan ya. Apalagi anak Batanggaring Utama nih, wajib nih. Nanti kita absen loh, kalau nggak ada kita kick. Oke. Kita kick grup satunya, masuk lagi grup yang lainnya. Tadi kan menyinggung nih masalah pandemi ya. Iya. Masalah pandemi selama ini. Nah, ini mohon maaf nih kawan-kawan di sana, kita semua yang di studio ini sudah di swab antigen ya, jadi kita udah aman, daripada negatif semua nih. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kita pada negatif. Nah, selama pandemi nih, Bu Faisal, Ya, gimana nih perbedaannya pada saat sebelum pandemi kegiatan Batanggaring Utama ini sampai pada saat ini nih, setahun lebih ya kita udah pandemi ya. Iya. Nah, itu kegiatan Batanggaring Utama sendiri bagaimana? Ada perubahannya seperti apa? Terus solusinya nih, klub jalannya seperti apa? oke. Menjawab pertanyaan ini artinya terdampak dan tidak terdampak ya, kurang lebih seperti itu. Kalau dikatakan terdampak, ya karena ada beberapa lahan usaha dari Batanggaring Utama itu juga terdampak, seperti event organizer kita yang harusnya di tahun 2020 kemarin ya. 2020 kemarin kita sudah bisa melaksanakan harusnya tingkat pelajar seluruh Indonesia ya. Wow. Nah, dan itu memang disupport sama Bapak Wali Kota Palangkaraya. Terima kasih Pak Fairid, Pak Wali Kota, terima kasih dukungan supportnya. Dan pada saat itu kita memang sudah fix untuk melaksanakan kegiatan, tetapi sekali lagi
terkendala dengan pandemi. Waktu itu kegiatan awal sudah kita mulai pemesanan tiket untuk narasumber, pelatihan wasit dan pelatih sudah kita beli, harus kita undur sampai 3 kali pengunduran sampai akhirnya tiketnya pun tidak jadi kita gunakan. Nah, kemudian kegiatannya pun akhirnya dibatalkan karena faktor dari pandemi tersebut. Nah, kemudian ada juga lahan usaha kita yang memang tidak terganggu seperti Batako karena sektor konstruksi atau kebutuhan rumah masyarakat tidak terpengaruh dengan pandemi ini. Orang mau tidak mau harus punya rumah ketika misalnya dia baru menikah. Nah, itulah mungkin ada yang tidak terpengaruhnya mungkin dari sisi usaha Batako-nya. Kemudian untuk klub sendiri jelas terpengaruh karena untuk klub sendiri ini kita untuk latihan ya terkadang ada keluar surat edaran dari pemerintah terkait dengan pembatasan waktu berkumpul, kemudian pelaksanaan event yang harus mendapatkan surat dari Satgas Covid Kota Palangkaraya. Nah, tentunya ini juga berpengaruh terhadap rutinitas latihan anak-anak Batanggaring utama di lapangan. Jadi rupanya ada sedikit banyak terdampak lah ya, tapi di balik itu selalu ada hikmah. Ya, benar. Kita event organizer belum bisa berjalan, tapi YouTube-nya jalan. Ya. Otomatis karena ini kita berpikir terus ya. Terus. Jadi ada ada dampak, tapi kita cari solusi. Kita harus terus berevolusi. Nah, jangan kita hilang ditinggal zaman ya, tapi kita yang menyiasati zaman. Oke, tadi kita ngomong terus nih, saya nggak enak. Kita lupa nih, hari ini kita dapat sponsor dari Coco Pop lagi. Waduh, dari Coco Pop ya. Boleh nih, kita dapat boleh sponsor dari Coco Pop. Ini nih, boleh dicoba. Boleh ya. Ini original cream puff, Coco Pop. Kayaknya rasa apa nih? Rasa vanilla ya. Coco Puff ini yang ada 2 tempat kalau nggak salah di Palangkaraya. Iya, satu di Palma sama di Metos ya. Metos. Silakan. Jadi kawan-kawan kalau mau beli Coco Puff, ya nanti ada 2 tempatnya. Datangnya ke Palma dan Metos ya. Ya. Bisa ini kok pakai layanan online ya, Gojek online ya. Ya, Grab atau Gojek atau Parkour ya. Ya, boleh kan? Boleh. Ini boleh dimakan nih. Silakan. Oke, kawan-kawan kita makan ya. Silakan. Yang di rumah ada mau, kalau mau nyusul aja ke Batanggaring, gedung Batanggaring lantai 3. Jangan semuanya ya, harus swab antigen dulu ke sini. Doa dulu. Oh, doa dulu. Udah nanya tadi, udah belum dimakan. Doa dulu bang, sabar. Kalau host emang dia ini. Doanya tadi udah mati ya. Saya ingetin. Makan udah, ya. Minum udah juga tadi kan. Thanks ya, Coco Puff ya. Coco Puff, makasih ya atas sponsornya. Nah, biasanya nih Bung Faisal, kita di podcast BGU ini temu bersama kawal ini di segmen terakhir kita ada sedikit game. Game apa tuh? Game apa tuh? Game enak-enak atau gimana nih? Game apa nih? Tenang, aman, masih 18+. Oh iya, aman. Saya suka. Jadi game ini cuman bermain kata saja. Oke, ada. Jangan main yang lain ya? Jangan main yang lain. Jangan. Kalau yang lain kata oke lah. Kalau main yang lain nanti yang di rumah marah. Ya, nggak dibukain pintu nanti di rumah. Nanti nggak boleh lagi podcast. Oke, nanti saya kasih satu pertanyaan, tapi ada 2 pilihan. Oke. Ya kan? Nah, pilih yang satu apa yang satu gitu kan? Jangan pilih 2, nggak boleh. 2 nggak boleh. Satu aja. Atau boleh nggak jawab gitu? Jangan. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Nanti honornya nggak dibayar. Oh gitu. Jadi Coco Puff nggak mau kasih sponsor lagi ya? Iya. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke. Pilih basket atau sepak bola? Basket ya, padahal dulu main sepak bola kan? Iya, dulu ya. Udah lama nggak basket lagi. Udah lama nggak sepak bola lagi. Kenapa basket?
Karena di basket itu tadi saya menemukan teman rasa keluarga. Oh, oke. Bukan menemukan cinta bukan ya? Bukan. Cinta di luar basket. Kita di luar basket. Oke. Pertanyaan kedua. Ya, Pilih jadi pengusaha atau jadi karyawan? usaha. Kenapa? Karena kita atur waktu sendiri, jam kerjanya kita atur sendiri, kita bebas berekspresi. Usaha ya? Ya, Oke, mantap. Kerja di kantor atau di rumah? kerja di rumah. Kerja di rumah? Ya, Kerjain apa, Bang? sekarang kan zamannya digitalisasi. Oh iya, oke. Jadi kerja nggak harus di kantor. Punya kantor it's okay. Cuma kalau rumah, kita punya rumah sendiri yang merasa kantor, why not? Banyak kok orang-orang pekerja di luar sana yang kerjanya juga hanya di rumah. Beda kalau kayak karyawan ya. Iya, iya. Kalau karyawan mungkin ya work from home, WFH kan. Ya. Nah, tapi kalau udah pengusaha, maunya jadi pengusaha kan, ya berarti dia yang kontrol semuanya. Tidak harus ada di kantor, tapi dia bisa handle. Karena zaman digital ini ya semua adanya di gawai masing-masing. Oke, cakep. Inspiratif ya jawabannya. Super. Pertanyaan berarti ini udah ini ya, keempat ya. Pertanyaan keempat. Oke, Jadi leader atau jadi follower? leader lah. Kenapa jadi leader? Ya karena kita bebas berekspresi dan orang pun apa yang kita perbuat itu biasanya akan jadi trendingnya. Iya. Nah, jadi biasanya leader itu dia punya visi, dia punya mimpi yang diwujudkan ke dalam tindakan. Mantap. Terakhir, anak atau istri? Berat loh. Berat ya? Ya nggak apa-apa. Istri, Istri, kenapa istri? karena istri udah satu paket sama anak. Otomatis? Iyalah. Ya nggak boleh. Soalnya anak saya lengket banget tuh sama istri kan gitu. Ini gara-gara direkam atau gara-gara apa ini? Milihnya apa istri? Ini nggak ada cut-cut kan? Oke, milihnya istri ya? Ya. Waduh. Ki, tenang Ki, aman. Oke. Terima kasih. Ya, berakhir sudah podcast Batang Garing Utama. Temu bersama Kawal Tebaswal episode perdana hari ini bersama Bung Faisal aka Bang Mehmet. Sampai jumpa lagi di episode kedua.